Terima kasih Tuhan buat siang ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami selalu bersyukur karena kami punya Allah yang baik. Kami tahu bahwa keadaan hidup kami sekalipun Tuhan, Engkau izinkan kami melewati lembah kekelaman. Tapi kami tidak mau mengurangi rasa syukur kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan bahwa sampai hari ini kalau kami bisa berdiri Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Tanpa kemurahan-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Tapi ketika kami tinggal di dalam kekuatan-Mu, kami sanggup menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya di dalam ruangan ini hanya ada Roh Allah yang berdaulat dan semua kemuliaan itu kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Ya, terima kasih ya buat kesempatan. Saya sudah kedua kali tempat ini. Terima kasih buat Bu Lingling ya. Sebenarnya kalau Selasa saya itu nggak bisa terima jadwal ya, karena Selasa di Surabaya juga ada ibadah. Jadi saya harus tinggalin tempat saya tadi itu sampai nggak ngomong sama jemaat saya. Ditanya, Bu Eli hadir di mana? Saya bilang, oh hadir gitu ya. Tapi hadirnya di sini ya. Soalnya mereka biasa kalau yang namanya domba itu selalu tarik gembalanya ya. Tapi saya percaya bahwa ibu-ibu di sini juga perlu diberkati. Amin ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara, saya cuma mau kasih tip buat ibu-ibu. Ibu-ibu ini penolong ya. Ibu-ibu harus punya posisi yang kuat di masa-masa sukar. Percayalah, kalau penolong itu kuat, seisi rumah selamat. Penolong itu pulih ya. Saudara tidak perlu hari ini buat hidup saya melihat bahwa hidup saya hari ini iblis cobai hidup saya supaya hidup saya dihantam dengan masalah. Tujuan iblis mencobai hidup saya supaya hidup saya hancur, seisi rumah saya hancur. Tapi buat Tuhan mengizinkan semua yang terjadi dalam hidup saya bukan mencobai hidup saya, tapi Dia sedang menguji. Amin. Tuhan sedang membawa saya hari ini naik level, saudara. Kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami masalah yang bertambah berat, bersyukur. Berarti di pemandangan Tuhan, saudara sudah jadi orang yang hebat, yang layak untuk mendapat promosinya, yang layak untuk mendapat perkara besar, kepercayaan yang lebih. Makanya ujiannya dinaikkan level. Orang tidak mungkin tinggal di kelas saudara cuman minta gini, sudahlah Tuhan tidak usah pinter-pinter, cukup tinggal di SD terus tidak lulus tidak apa-apa. Saudara mau nanti kalau upahnya terus SD karena dianggap saudara tidak mau pintar. Buat saya hari-hari ini hidup adalah kesempatan. Selama kita masih diberi nafas, saya akan ambil setiap kesempatan Tuhan. Saya bilang Tuhan, setiap ada kejadian hidup ini waktunya pertandingan hidup saya terjadi. Jangan sampai saya gagal sehingga ketika proses itu terjadi saya tidak mendapatkan apa-apa. Justru hari ini saya dididik Tuhan 9 tahun. Proses itu membuat hidup saya hari ini. Tuhan bukan membawa saya arahnya turun tapi naik. Amin. Saudara jangan takut, hari-hari ini iblis itu lagi membawa banyak anak Tuhan. Ya, dulu saya terproses terlebih dahulu, saya tidak ngerti kenapa Tuhan izinkan saya proses sampai seperti itu berat. Orang lain lulus, orang lain pulih, sementara saya masih belum. Justru melihat keadaan saya makin terpuruk saudara. Saya sendiri kalau orang tanya, kok Bu Eli belum selesai itu gimana ya? Saya sendiri tidak ngerti saudara. Saya tidak ngerti apa tujuan Tuhan, tapi hari ini saya ngerti. Karena Tuhan lagi bangun fondasi hidup saya. Supaya ketika saya punya kekuatan yang super power, saya bisa menguatkan saudara yang hadir di sini. Punya kekuatan yang maksimal. Amin. Amin saudara. Banyak ibu-ibu yang karena mau, saya itu hari ini sukacita loh saudara. Kalau saya baca WhatsApp saya, ibu-ibu yang kirim kemenangan-kemenangan itu wow. Saya merasakan Tuhan, sukacita saya ketika saya bisa kirim 1 jiwa mengalami pemulihan yang tadinya mau bunuh diri, yang tadinya mau bercerai, yang tadinya mau menyerah. Tapi karena melihat proses hidup saya yang sampai hari ini saya bilang, maju tak gentar.
selama Tuhan di pihak kita, masalah itu adalah batu lompatan buat kita mengenal karakter Kristus lebih lagi. Amin. Dan ketika hari-hari ini barusan saya terima WhatsApp, wow, orang yang tidak punya dasar untuk berharap. Bahkan dia sudah mau menyerah. Hari ini dia barusan WhatsApp saya, Bu Eli. Apa yang Ibu Eli ajarkan buat saya hari ini. Saya melihat pemulihan. Apa yang tidak mungkin Tuhan rubah segalanya menjadi mungkin. Ketika saya tidak menyerah. Amin. Di hari-hari ini saudara, saya pikir saya ini dikasih Tuhan kepercayaan untuk orang-orang yang mengalami suami selingkuh. Enggak loh. Justru hari-hari ini di masa sukar banyak ibu-ibu juga masa sukar, ibu-ibu yang tadinya, saudara tahu ini goncangan ekonomi terjadi ya. Saya banyak terima WhatsApp, banyak orang nawari properti karena usahanya bangkrut. Ya, banyak orang yang punya rumah 5 habis semua, pabrik 3 habis semua, rumah seperti istana habis harus terjual semua. Dan itu pun kalau dia cerita, nutupi hutang bank masih minus. Itu berarti sudah tidak punya rumah, masih minus. Makanya bersyukur ya saudara, biarpun rumah saudara sederhana, tapi masih punya sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Saya tadi di perjalanan sama Siska, saya bilang, saya ngeri loh Siska. Hari-hari ini, kacamata saya bilang ini, saya tidak mau berpikir orang nyaman. Saya kaget saudara. Beberapa orang yang saya pikir hidupnya nyaman-nyaman, tragis saudara. Sampai saya bilang ini, Tuhan saya tidak mau lihat orang hidupnya nyaman sudah. Tiap kali saya berpikir Tuhan orang itu hidupnya nyaman. Hari-hari ini datang sama saya. Saya lihat hidupnya, wow. Orang itu makanya kalau orang Jawa bilang sawang sinawang ya. Lihat rumput tetangga lebih hijau ya. Tapi saudara tidak pernah tahu dalamnya. Kalau saya dengar hidup orang, wow saudara. Makanya hari ini saudara, kalau Tuhan masih izinkan proses, saudara bersyukur. Selama nafas masih kita hirup, saudara tidak akan pernah selesai dari proses. Bahkan hari-hari ini kemarin saya dapat konseling dari seorang ibu, serem saudara. Dia bilang ini, Bu Eli, goncangan ekonomi beberapa ibu, itu membuat suami saya depresi. Dulu menghadapi rumah tangga, sikap sama saya so sweet, karena semuanya enak. Tapi ketika mereka mulai dihimpit depresi dan stres yang berlebihan, sikap yang manis sudah tidak ada lagi. Bahkan saya jadi bulan-bulanan dimaki-maki, dihajar ketika stres. Bukan selingkuh loh. Dan itu yang terjadi hari-hari ini, saudara tidak bisa menutup mata. Tapi percayalah hari ini, saudara ditempatkan Tuhan sebagai penolong. Saudara jangan pernah lari dari kenyataan walaupun itu harus sekonyong-konyong. Tiba-tiba menimpa. Ada beberapa ibu yang bilang gini, saya ketika melihat suami saya gagal dalam usaha, saya berniat menceraikan suami saya. Saudara lihat istri penolong. Ketika ada seorang istri yang berdoa, percayalah pemulihan itu pasti janji Tuhan atas hidup setiap saudara dan saya. Amin, amin. Justru hari ini kalau saudara harus kuat. Karena saya tadi ngomong sama Bu Lingling, kita semua hari ini diberi kasih karunia sama Tuhan. Kalau saudara baca di Filipi 1 ayat 29, kita buka dulu ya. Saudara, hari ini kita harus percaya bangkit. Sebagai seorang wanita dihadapkan kenyataan apapun yang tidak pernah saudara pikir. Kalau sesuatu itu diizinkan Tuhan terjadi, percayalah tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Sebelum masalah itu diizinkan terjadi, dia sudah pegang kunci jawabannya. Amin. Saudara tidak perlu takut, tahun keberapa Tuhan akan siapkan step dari hari ke hari. Ini. Filipi 1 ayat 29, bukan ini ya. Kalau nggak salah Filipi 1 ayat 29, kita buka sama-sama. Bisa ditayangin nggak ya Pak ya? Ntar, biar cepat. Saudara percaya hari ini Tuhan sudah kasih saudara dan saya adalah satu anugerah. Ya ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita dia.
Jadi kalau hari ini saudara dikasih proses, dikasih duri dalam daging, tidak usah lari. Tuhan firman-Nya berkata apa? Anugerah. Kalau hari-hari ini saudara dipercaya Tuhan sebagai penolong, anugerah. Saudara tahu di akhir zaman, saya tulis kemarin di renungan, saya share. Dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan dengan segala keinginannya. 1 Yohanes 2. Tapi saudara dan saya juga sedang dalam perjalanan, tapi bukan dilenyapkan, menuju kesudahannya. Artinya kita semua hari-hari ini juga dibawa Tuhan dalam perjalanan persiapan. Kita mulai disadarkan sama Tuhan, hidupmu bukan di sini, jangan fokus di sini. Hidupmu harus fokus karena semuanya sedang dalam perjalanan menuju kesudahannya, yaitu kita semua akan menikmati hidup kekal memerintah bersama Bapa di surga. Amin. Amin. Saya bisa bayangkan hidup yang saya idam-idamkan itu di surga, tanpa air mata, tanpa penderitaan, tidak ada hutang, tidak ada orang sakit menyakiti, tidak ada. Kita semua hidup dalam kekudusan, saudara. Amin. Amin. Artinya hari-hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, hiduplah di bumi seperti di surga. Tuhan bilang ini, kamu memang senyatanya masih hidup di bumi. Daging ini dijiwit masih bisa sakit. Normal karena kamu masih hidup di bumi. Harus rela pikul salib, harus rela menderita, harus rela ada air mata, bercucuran air mata. Ini memang hidup di bumi, suka enggak suka kamu harus jalani. Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini, latih hidupmu mulai sekarang sebelum segala sesuatunya terlambat. Latih hidupmu di bumi sudah seperti di surga. Amin. Supaya ketika sewaktu-waktu visa kita hidup di dunia habis, pintu surga welcome. Amin. Amin. Dan saudara perlu tahu bahwa ketika saudara mulai melatih, saya melatih saudara. Tiap hari saya melatih Tuhan, saya tahu bumi ini cuman sementara. Tapi saya akan melatih hidup saya di bumi seperti di surga. Tuhan bilang ini, di surga itu enggak pernah ada sedih hati, depresi, enggak ada. Jadi latihannya, walaupun kamu disakitin, walaupun ada kerugian, walaupun hidupmu mengalami kehilangan, hidupmu dilecehkan orang, harga diri diinjak-injak, yang aku mau atas hidupmu latih sukacita. Bukan karena keadaanmu baik-baik, sukacita karena kamu tahu kamu bakal menikmati hidup bersama-sama dengan aku. Kalaupun ada hal yang sakit aku izinkan terjadi, itu hanya proses sesaat supaya aku memurnikan hidupmu seperti emas. Amin. Amin. Dan saya selalu mengucap syukur, saya tahu bahwa hidup saya nggak boleh bersungut-sungut lagi. Ketika saya dilatih Tuhan hidup secara roh, daging sudah tidak bicara saudara. Apapun yang terjadi, mulut saya cuma mengucap syukur. Amin. Karena saya tahu di dalam keadaan yang buruk sekalipun Tuhan itu tetap baik. Amin. Dan orang yang selalu melatih hidup di bumi seperti di surga, orang ini pasti rendah hati. Orang yang selalu menuntut Tuhan, ya. Orang yang tinggi hati itu kelihatan. Dulu saya berdoa jadi anak Tuhan, tapi saya ngatur Tuhan. Tuhan, selesaikan masalahku 2 tahun. Jangan lebih ya Tuhan, tidak kuat Tuhan. Kalau minggu depan saya tidak dicukupi Tuhan, tidak selesaikan, saya sudah tidak datang ke tempat ini, saya sudah tidak ibadah. Hati-hati ya. Kalau saudara tiap kali doa, bawa keinginan saudara, Tuhan masih melihat hidupmu tinggi hati. Orang yang rendah hati akan seperti Maria, aku cuman seorang hamba, jadilah seperti apa yang kamu mau. Amin. Amin. Itu orang yang seperti itu yang Tuhan cari. Jadi apa-apa walaupun hari ini sudah berdoa, sudah berharap, tidak ada dasar untuk berharap. Tapi saudara tetap berharap dan berdoa. Karena saudara punya kerendahan hati bahwa hidup saya, hidup saudara dan saya, Tuhan sang pengatur. Tuhan yang berdaulat, bukan saudara. Amin.
Hidup di bumi seperti di surga, hari ini persiapkan, Tuhan sedang mengganti baju. Tadi saya sudah ngomong sama Bu Lingling. Akhir zaman, yang namanya baju saudara sedang diganti dengan Tuhan dengan jubahnya. Jubah kekudusan. Amin. Apa baju? Baju itu berbicara apa? Harga diri. Kekayaan di mana hati saudara sementara ini cuma melekat suami, keuangan, anak, rumah tangga, makan, minum, berkutar seperti itu. Saudara sampai lupa bahwa ada jubah yang Tuhan harus pakai. Ketika saudara pulang menghadap Bapa, dia mau baju saudara ganti dengan jubah. Amin. Ketika saudara masih mengenakan baju di dunia, Tuhan tidak akan mengenal saudara. Amin. Amin. Kita buka di ayatnya 1 Petrus 5. Yuk kita belajar sama-sama ya. Supaya saudara pulang dari tempat ini tidak merenungi nasib. Ya, punya semangat yang luar biasa. Saya hari ini semangatnya wow. Saya lihat sukacita saya bilang ini Tuhan, tiap kali saya lihat ada pemulihan, 1 jiwa kirim surga, 1 jiwa kirim surga. Wow, upah saya nanti kalau pulang, saya mau punya rumah yang penuh view semua. Amin. Amin. Lu hidup selamanya kok. Lah buat apa kalau hidup sementara saudara berani bayar harga sampai depresi, dibelan-belain apa enggak, tidur cari uang puter otak, cuman 70 tahun. Ya kalau 70 tahun. Harian ini juga banyak ibu-ibu yang lagi stres. Karena depresi ya, reaksinya kalau enggak marah-marah, enggak keluar, disimpan dalam. Banyak suami-suami yang sakit hari-hari ini. Banyak tiba-tiba suami sakit, enggak ada apa-apa sakit. Itu karena depresi saudara. Iblis itu lagi mencuri, membunuh, membinasakan anak-anak Tuhan di masa sukar. Makanya kalau saudara hari ini tidak terproses, di depan itu makin keadaan sukar. Tidak makin keadaan baik. Justru Tuhan mulai paksa saudara dan saya semuanya keluar dari zona nyaman. Supaya ketika di masa-masa yang tersukar sekalipun, saudara tetap bisa berdiri teguh. Amin. Amin. Saudara percaya kalau orang sudah lulus di matanya Tuhan, janji Tuhan itu tidak akan batal saudara. Saudara akan terus janjinya dibawa naik terbang tinggi seperti Raja Wali, bukan turun. Amin. Saya melihat loh beberapa orang yang sudah lulus proses dan mereka punya iman yang luar biasa. Saudara tahu kesaksian mereka. Orang lain tokonya sepi, dia diberkati Tuhan luar biasa. Itu karena Amsal 13 ayat 22. Kekayaan orang berdosa disimpan buat orang benar. Amin. Itu loh janji Tuhan. Justru yang belum lulus hari ini kejar janji itu. Jangan kalau sudah dicobai lari, marah, merenungi nasib. Ini waktunya saudara. Kalau saudara tidak siap, saudara akan terus diproses. Sampai saudara berkata bahwa hidup saudara di hadapan Dia. Sampai saudara lihat bahwa hidup saudara sudah murni dan layak, baru proses itu selesai. Amin. 1 Petrus 5 ayat 4 sampai 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, ya, kita semua telah dipanggil dengan umat pilihan dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Saudara tahu kita semua hari ini dipanggil lewat masalah, itu karena kita semua akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang kekal. Saudara lihat, akan melengkapi, meneguhkan. Saudara tidak perlu takut dalam penderitaan, ini nanti yang akan saya bahas. Tuhan itu sudah melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika. Ayat ini tidak berbicara menderita secepat mungkin, tidak loh ya. Saudara lihat ayat ini, sesudah kamu menderita seketika lamanya, baru kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang kekal melebihi penderitaanmu. Amin. Jadi kalau datang ke tempat ini, mulai cari Tuhan hanya untuk Tuhan permudah jalan hidupku. Tuhan cepat-cepat. Nggak lulus saudara. Kalau saya
dipulihkan Tuhan dalam jangka waktu singkat. Saya tidak akan berdiri hari ini sebagai hamba Tuhan. Saya akan kembali ke habitat saya sebagai sosialita. Saya akan honeymoon terus sama suami saya. Kalau ada panggilan seperti ini saya tolak. Tapi karena proses saya punya hati hari ini jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Sehingga sesakit apapun, orang kalau sudah jatuh cinta, walaupun sakit apapun, dia akan berkata kepada Tuhan, selama ini menyenangkan hatimu Tuhan, aku siap rela jalani semua asal kemuliaanmu dinyatakan. Amin. Saya suka lagu, saya sering nyanyi lagu ini. Ibu-ibu kalau tahu lah, saya enggak pernah tahu lagu, tapi saya dapat lagu ini di refnya itu bagus. Saya kalau doa penyembahan saya sampai nangis dengar lagu ini. Saudara tahu lagunya itu, simple. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milikmu selama-lamanya. Amin. Ketika saya bisa berkata seperti itu, dalam kenyataan hidup, keadaan saya makin tambah buruk. Saya ingin nangis saudara. Saya cuma bilang ini, apa yang jadi kerinduan? Keinginanmu Tuhan atas hidupku walaupun sakit. Tapi asal namamu ditinggikan, dipermuliakan, aku siap. Waktu nyanyi seperti itu dalam keadaan diberkati gampang saudara. Tapi pada saat saudara hidup dalam keadaan yang lagi hancur, saudara bisa bernyanyi seperti itu, percayalah Tuhan tidak akan tahan dengan nyanyian saudara. Amin. Yang pertama 1 Petrus tadi 5 ya. 1 Petrus 5 tadi buka kembali. Tuhan hari-hari ini berkata begini, yang 11 ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Hidup saudara dan saya itu yang berdaulat penuh sampai di akhir menutup mata adalah Tuhan. Artinya saudara tidak perlu takut menghadapi masalah. Tiap kali ada masalah dia sudah pegang master plan hidup saudara dari awal hingga akhir. Walaupun diizinkan keadaan seperti jet coaster kayak saya sudah dikasih berita baik dijatuhkan lagi. Kasih berita baik dijatuhkan. Itu pun dalam kedaulatan Tuhan. Kalau hari ini ada kerugian, ya kehilangan, usaha yang sepi, apakah itu bukan di dalam kedaulatan Tuhan? Tuhan tetap pegang kedaulatannya. Seberapa kerugian, seberapa sakit saudara, seberapa rasa kehilangan saudara, dia sudah perhitungkan semuanya. Dan dia akan kembalikan lipat di depan ketika saudara bisa menang. Amin. Amin. Itu artinya kedaulatan Tuhan. Saya tidak pernah berpikir, setiap kali ada orang yang bilang, Bu Eli rugi saya seperti ini. Percayalah, Tuhan itu tahu tidak kerugian saudara. Mau rambut ini loh kita tidak tahu, yang tidak pernah kita perhitungkan. Satu helai itu tuh jatuh Tuhan tahu. Bayangin kalau semua rasa sakitmu, kehilangan nilainya detil Tuhan tahu. Amin. Air matamu, kesengsaraanmu detil dia tahu, dia tampung setiap kali rasa sakit dan saudara mau mengampuni karena saudara mengasihi Tuhan, itu ditampung. Dan saudara akan tahu janji Tuhan ketika semua ditampung, ketika saudara menuai itu sorak-sorai kemenangan seperti Tuhan ketika pulihkan Sion. Amin. Yang pertama kita lihat tadi adalah hari ini kita buka yang pertama adalah janji Tuhan hari ini saudara tidak perlu takut karena dia sudah melengkapi saudara. Sebelum masalah terjadi bahkan sampai hari ini apa yang diperlengkapi? Yang pertama adalah firman. Orang yang hari ini mempunyai firman, kalau saudara hari ini bangun buka mata mulai baca firman, ini kekuatan. Saudara datang ke tempat ibadah ini bukan kerugian menghabiskan waktu, enggak. Justru saya banyak mendapat rema ketika saya ibadah dan saya tangkap rema itu menjadi hidup dan digenapi dalam hidup saya. Amin.
Amin saudara. Waktu saudara baca firman di rumah dan saudara tangkap firman dan saudara hidupi, firman itu ya dan amin. Amin. Ketika saudara hari ini tidak bakal kuat tanpa firman. Saya bisa hari ini kuat. Kalau tanpa firman tidak mungkin saudara. Orang sering tanya, Bu Eli kalau sering dengar suara Tuhan gimana sih? Saudara tahu saya banyak dengar suara Tuhan dari firman. Tiap kali saya baca firman, Tuhan itu ingatkan dan Tuhan itu singkapkan semua firman-Nya. Dan itu saya hidupi dan Tuhan genapi. Amin. Jadi kalau hari ini saudara, kita ini gini, hari-hari ini perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saya hari ini mengerti betapa konsep ketika saya disakiti. Saya tidak lagi melawan darah dan daging sejak saya mengerti Efesus 6 ayat 20 kalau enggak salah. Efesus 6 ayat 20 kalau enggak salah atau 12. Di situ saya tahu ketika Tuhan bilang ini, Eli, musuhmu itu bukan darah dan daging. Bukan suamimu, bukan wanita itu. Tapi musuh yang utama dalam hidupmu adalah roh-roh yang ada di udara, yaitu iblis yang berusaha menghancurkan hidupmu. Ketika saya mengerti firman, saya hari ini tidak lagi berjuang melawan suami saya. Apa yang di depan mata, saya selalu kasih kekuatan buat ibu-ibu yang lagi ngalami proses. Ya, ini tip dan itu banyak dipraktekkan banyak ibu-ibu yang ngalami kemenangan termasuk saya. Di alam nyata yang terlihat itu bukan peperanganmu. Suami kapan pulih, anak-anak, keuangan, kesehatan semua. Itu bukan peperangan kita di alam nyata. Itu murni kedaulatan Tuhan 100% waktu dan cara Tuhan yang akan memulihkan. Amin. Kita tidak bisa ngatur Tuhan kapan Tuhan. Oh harus tahun ini, enggak. Semua yang di alam nyata itu peperangannya Tuhan. Makanya firman ada bilang ini, Tuhan yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Ratapan 3 ayat 58 berkata gini, Tuhan akan memperjuangkan perkaramu dan akan menyelamatkan kamu. Perkara kita yang memperjuangkan adalah Tuhan. Tapi peperangan, saya cuma bilang buat ibu-ibu, kalau suamimu lagi bermasalah, engkau tidak perlu tahu bagaimana merubah. Izinkan Tuhan sebagai hakim, dia yang akan menghajar, mendidik, mendisiplin dan merubah suamimu. Dan ibu-ibu mulai tanya, bagian saya apa Bu Eli? Bagianmu adalah peperangan di alam roh. Ketika suami saya jatuh dalam selingkuh, tiap kali saya tahu dia pergi berselingkuh, saya dengan sukacita melepas dia hanya dengan kata-kata Immanuel. Dan orang teman saya bilang gini lah, kamu kayaknya mengizinkan ngasih angin, kamu ndak galak-galak dikit. Dipikir dia ya kamu kasih izin. Tapi saya cuma berkata, itu pikiran dunia. Saya bukan merelakan suami saya untuk berselingkuh. Tapi saya tahu bukan kapasitas saya untuk melarang dia, untuk mengajak dia bertengkar dan sebagainya. Ketika dia keluar rumah, saya juga berperang. Perperangan saya apa? Saya masuk ke dalam kamar, saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, saya serahkan suamiku ke dalam tangan-Mu dan aku percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup menjaga, memelihara suamiku dimanapun dia berada. Dan ketika saya sudah serahkan dan percaya kepadamu, Mazmur 37 ayat 5 berkata, Tuhan akan bertindak. Amin. Saya cuma bilang, saya ndak lebih pinter dari Tuhan untuk jagai suami saya. Saya ndak lebih punya kuasa untuk menjagai suami saya, kekuatan saya terbatas. Tapi saya punya firman, saya punya Tuhan. Ketika saya praktek firman, janji Tuhan ketika dia bertindak, suami saya pasti dijagai Tuhan. Amin. Amin saudara. Itu kekuatan firman. Makanya hari ini saudara perlu tahu Tuhan hari ini sudah melengkapi saudara. Kita buka di Galatia 1 ayat 3. Artinya Tuhan ketika saudara baca firman, Tuhan itu kayak GPS saudara. Dia akan tuntun. Oh kamu jangan tegur. Karena aku ciptakan, saya dulu dituntun Tuhan gitu. Kamu kan aku ciptakan sebagai penolong.
bukan hakim. Tidak berhak kamu menghakimi suamimu walaupun ada bukti, tidak usah. Tugasmu sebagai penolong mengasihi dia, mengampuni tanpa batas. Tuhan bilang ini praktek firman, kalahkan kejahatan suamimu, perjinaan suamimu dengan kebaikan dan kasihmu. Engkau akan lihat kasihmu akan menutup banyak dosa pelanggaran suamimu. Saudara tangkap. Kelihatannya orang mengasihi itu tidak langsung instan ya. Tapi saudara tahu di alam roh bekerjanya. Saya pernah dikasih pemikiran sama Tuhan dan itu bagus sekali. Tuhan bilang gini, ketika kamu mampu mengasihi memang tidak instan. Kelihatannya suamimu malah parah. Tapi kamu tahu tidak firman, kasih itu menutup banyak dosa pelanggaran. Kalau dosanya misalnya yang baru selingkuh ya. Misalnya baru awal, masih 40%. Ketika saudara makin ajak bertengkar, itu nanti 40% jadi naik. Karena iblis yang menunggangi. Tapi ketika saudara bisa mengasihi, mengampuni 40% ini percayalah saudara sedang menurunkan. Jadi 30, 20, 10 dan dia bertobat. Amin. Karena yang berperang adalah Tuhan. Yang menjadi bagian saudara hanya nabur. Amin. Saya tiap kali Tuhan tuntun dari hari ke hari, ke waktu. Di situ saya tahu firman ini hidup dan luar biasa dahsyat. Galatia 1 ayat 3. Yuk kita baca ayat ini. Kasih karunia. Galatia ya. Tuhan adalah cahaya, benar? Catatan saya. Ini Galatia 1 ya ayat 3. Mungkin saya salah catat. Ini ayatnya. Dengar aja ya. Tuhan adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Amin. Saudara percaya hari ini Tuhan yang berpihak pada saudara. Itu adalah Tuhan yang sebagai wujud akan menopang saudara dengan firman dan penuh kekuasaan. Amin. Yang kedua tadi ayatnya di 1 Petrus 5 ya. Yang pertama tadi apa saudara? Melengkapi. Yang kedua hari ini tidak perlu takut karena Tuhan sudah meneguhkan. Apa yang diteguhkan Tuhan? Iman. Saudara tahu imanmu itu yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Artinya gini. Sepanjang saudara hari ini punya iman yang teguh, tidak diombang-ambingkan masalah. Di mata Tuhan, saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Iblis itu paling takut sama orang yang punya iman. Karena firman itu berkata di 1 Yohanes 5 ayat 4. Kemenangan yang mengalahkan dunia, ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara dan saya lahir dari Allah, amin. Seharusnya saudara tidak perlu takut, dunia ini sudah dikalahkan. Amin. Berikutnya, 1 Yohanes tadi apakah belum selesai? Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Ya. Jadi saudara perlu tahu hari ini ketika saudara teguh di dalam iman, iblis itu tidak bisa mendakwa saudara sebagai orang yang kalah. Karena ketika kita punya iman, percayalah hidup saya masih dalam perjalanan. Orang juga tidak bisa mendakwa saya sebagai orang yang kalah. Belum selesai kok. Sinetronnya belum berakhir. Saya bilang gini sama Tuhan, sudah Tuhan lulus tersanjung 1, dibawa tersanjung 2, sekarang stop ya Tuhan. Jangan terus-terus tersanjung Tuhan. Saya bilang gitu. Tiap kali saya di jet coaster saya cuma bilang ini Tuhan. Ada episode berikutnya ya Tuhan, tersanjung 2, tersanjung 3, haleluya, terpujilah Tuhan. Saya cuma tahu bahwa ketika saudara dan saya, Tuhan Yesus sebagai sutradara, ya. Kalau saudara sebagai pemain dikasih proposal, ya. Pilih yang episodenya panjang atau pendek jadi pemain. Panjang, karena otak saudara apa? Jen, ya. Wah, tapi kalau dipercayai proses penderitaan sama Tuhan, padahal sama loh. Upah di bumi sama di surga, nilainya mahal mana? Surga, tapi saudara tidak berani bayar. Saudara tidak berani ambil semua ini.
Padahal Tuhan bilang gini, kenapa kamu ambil seri yang kecil, nanti upahnya kecil. Padahal hidupnya selamanya. Saudara cuman berani bayar harga, enggak udah Tuhan. 3 episode aja sudah happy ending, enggak ada saudara. Enggak ada hasil yang terbaik tanpa proses penderitaan. Amin. Makin lama proses, makin hasilnya luar biasa. Saya merasakan bentukan Tuhan hari ini buat hidup saya, wow. Kepercayaan Tuhan buat hidup saya dahsyat saudara. Sampai kadang kalau saya merenung ya, saya bisa ngomong gini sama Tuhan. Saya ini orang wanita yang enggak pernah kerja, otaknya on. Ya, bayangin dulu kalau hidup dalam rumah tangga saya itu dikondisikan sama suami enggak boleh kerja, hidupnya kayak disangkar emas. Ya, apa-apa mau bersih-bersih, mau belajar apa, bilangin enggak usah di rumah aja. Kan ada pembantu, kamu sudah. Saudara bisa bayangin Tuhan pilih hidup saya pada waktu itu. Saya pikir Tuhan saya itu enggak punya kemampuan apa-apa. Tapi karena saya taat, Tuhan makin percayakan saya perkara besar. Amin. Amin saudara. Ya, jadi saudara hari ini jangan takut ya, keteguhan iblis itu artinya Tuhan pesan hari ini jangan pernah kalah dengan badai. Tapi ketika Tuhan di pihak kita, kita harus bisa menjadi penakluk badai. Amin. Selama hari ini imanmu teguh, percayalah otoritas sebagai anak Allah terus diberikan. Karena firman Tuhan berkata gini, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Iblis paling tidak tahan dengan iman anak-anak Tuhan yang teguh. Tapi kalau imannya on off, bukti baik baru on. Lihat bukti baik, haleluya, terpujilah Tuhan. Begitu buktinya buruk semua, iman saudara juga boleh ikut turun. Ini orang yang jadi sasaran empuk iblis. Target iblis. Iblis tidak pernah larang saudara beribadah. Iblis tidak pernah larang saudara melayani Tuhan. Saudara mau bangun gereja, sumbang gereja, iblis tidak pernah larang. Tapi iblis paling takut kalau lihat anak-anak Tuhan imannya mulai berdiri teguh. Dihantam badai, tidak ada bukti baik, dia tetap berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Wow. Dan saudara tidak pernah goyah. Saudara makin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan menguatkan kepercayaan sama yang dilihat mata. Banyak anak-anak Tuhan di masa sukar makin membangun kepercayaannya sama masalah yang dilihat. Tapi dari hari ini kalau saudara bisa berkata, Tuhan kaulah segala-galanya. Masalahmu, keuanganmu lagi digoncang, rumah tanggamu lagi digoncang, kesehatanmu dari digoncang. Tidak akan menggoncang hidupmu karena Tuhan yang segala-galanya dalam hidup saudara. Amin. Amin saudara. Tapi kalau dikit-dikit ada kehilangan dikit sudah marah-marah sama Tuhan. Sudah bersungutnya panjang. Nyanyinya. Kaulah segalanya. Tuhan dari atas bilang pret gitu. Ya, Tuhan dari atas bilang asbun, asal bunyi. Hatimu melekat di mana? Tuhan tahu saudara. Kalau saudara berkata Tuhan tuh lihat hati loh saudara. Kalau saudara dilihat Tuhan hatinya begitu digoyah dikit keuangannya digoyang. Barusan mertua ndak ada angin maki-maki, dipalas maki-maki. Wah, harga diri Tuhan ya sudah. Berarti hatimu bukan berkata Tuhan segala-galanya. Hari ini mau dimaki-maki, dihina, kalau Tuhan segala-galanya, saudara akan abaikan semua itu dan rela sekalipun saudara ndak salah. Tapi hak saudara dicuri, percayalah. Suatu kali ketika waktu Tuhan, semua yang hilang hak saudara akan Tuhan kembalikan lipat. Amin. Saya hari-hari ini lagi menikmati kelimpahan itu. Saya tidak berani bersaksi tentang hal yang seperti itu nanti membuat orang merasa, tapi itu yang saya alami. Benar, saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan saya itu tidak butuh seharusnya. Tapi Tuhan tuh cukupkan, Tuhan kembalikan. Sampai Tuhan bilang gini, Eli aku tidak mau berhutang. Setiap tetesan, setiap jeripayamu dalam aku tidak pernah sia-sia. Kelihatannya engkau menderita, tapi hari ini Tuhan kembalikan semuanya. Berkat keturunan saya, wow.
Saya melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu luar biasa. Makanya ibu-ibu ayo bangun. Punya sikap rela hari ini. Amin. Tuhan itu sudah meneguhkan saudara. Tidak bakal saudara goyah hari ini. Ketika saudara tetap kuat. Tuhan di mata Tuhan saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Yang ketiga adalah mengokohkan. Ya. Ketika kita melekat kepada Tuhan. Percayalah kita pasti kuat menanggung segala perkara. Amin. Ketika kita tetap tinggal di dalam kekuatan kuasanya hari ini. Kalau saya mampu mengasihi, mengampuni suami saya. Karena saya melekat kepada sumber kasih. Tanpa Tuhan saya tidak punya kekuatan untuk mengampuni, mengasihi. Tapi ketika saya melekat kepada sumber kasih itu. Makanya hari ini saya punya kekuatan untuk mengampuni, mengasihi. Ibu-ibu kalau setiap hari berdoa pagi yang ditemui siapa? Tuh. Kalau sampai hari ini coba dipikir. Kalau saudara tidak punya kekuatan mengampuni, mengasihi. Berarti saudara waktu berdoa bukan ketemu Tuhan. Ketemunya iblis. Orang yang ketemu Tuhan itu pasti ketemu dengan yang namanya kasih. Karena Allah itu kasih. Kalau saudara sakit, minum obat, ditelen, sakitnya sembuh enggak? Nah kalau sekarang masih sampai hari ini ada luka, berarti tanda tanya loh. Saudara tidak mengizinkan roh Allah itu hidup di dalam hidup saudara. Saudara cuma nyanyi, Tuhan Engkau berkuasa dalam hidupku. Saudara cuma bisa nyanyi itu, tapi semuanya hanya di luar. Kalau memang roh Allah itu ada, benih ilahi itu masuk di dalam hidupmu. Orang tidak bisa membenci. Karena setiap yang luka-luka di dalam, setiap depresi, setiap rasa takut itu akan digantikan oleh Tuhan menjadi hati yang bisa mengampuni, menjadi hati yang bisa mempercayai, menjadi hati yang tetap teguh hari-hari ini. Itu cirinya anak-anak Tuhan. Perlu dipertanyakan. Kalau sampai hari ini saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun dan saudara tiap hari bangun komunikasi dengan Tuhan. Berdoa pagi, siang, malam, ibadah Senin sampai Minggu. Tapi hidupmu tidak pernah berubah, berarti roh Allah tidak ada dalam hidupmu. Orang yang minum roh Allah, minum firman, masuk, pasti hidupnya berubah. Obat aja kalau ditelan 2 hari minum efeknya pasti lihat. Lah kalau bertahun-tahun jadi anak Tuhan. Kalau ditanya orang Kristen sudah kapan ibu? Sejak lahir. Waduh. Tapi banyak orang bilang gini, tapi mulutnya amit-amit. Kalau suami bilang bodoh sendiri. Wah hati-hati loh saudara. Saudara, suatu kali kalau saudara berhadapan dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah melayani engkau. Aku sudah membawa jiwa-jiwa. Tapi dalam hidup Tuhan bilang, aku enyahlah. Aku tidak mengenal engkau. Karena dalam hidupmu tidak ada roh Allah. Hanya roh iblis yang kau berhidupi. Saudara jangan nyalain Tuhan. Makanya hari ini koreksi. Proses hidup itu tidak mungkin menghancurkan hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan sedang membangun karakter Kristus. Amin. Amin. Orang yang tetap dikokohkan sama Tuhan hari ini tidak usah takut. Tuhan sudah jamin masa depan saudara dan saya. Amin. Tuhan sudah berikan masa depan saudara hari esok yang indah. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Itu sudah jadi janji Tuhan. Itu yang akan dikokohkan Tuhan. Tiap kali saya melihat keadaan yang buruk. Saya cuma lihat janji Tuhan ada di depan. Itu yang jadi pegangan hidup saya sampai hari ini saya bangkit saudara. Karena ketika saya melihat kenyataan, kekuatan saya makin habis. Makin saya percaya kenyataan, makin saya nuntut berita bukti baik, kekuatan saya makin habis. Karena semua bukti buruk. Apa yang saya lihat makin tambah buruk. Tidak ada bukti baik. Ketika saya makin berharap keadaan makin tidak ada dasar untuk berharap. Itu waktunya ujian saudara terjadi. Tuhan pengen lihat apakah engkau tetap berharap saat semuanya tidak ada dasar berharap. Orang yang tetap berharap saat semuanya tidak ada dasar untuk berharap itulah pemenang.
Amin. Orang yang masih tetap bisa berdoa, sementara doanya tidak terjawab, tapi dia tetap tekun untuk berdoa, itulah pemenang. Amin. Orang yang tetap percaya walaupun apa yang dipercayai, apa yang diimankan tidak terjadi, tapi dia tetap terus beriman, itulah pemenang. Amin. 3 hal itu bagian kita, boleh ditayangkan yang tadi ya. Nanti saya akan cepat bagian Tuhan 3, ini yang perlu dihafalin bagiannya Tuhan ya. Tadi apa bagiannya Tuhan? 3M ya, melengkapi. Yang kedua meneguhkan. Yang ketiga mengokohkan ya. 3M ibu-ibu diingat ya. Saudara tidak perlu takut karena saudara dan saya sudah diperlengkapi. Hari ini maju aja sebagai laskar Kristus, ada masalah, ada badai, jalani. Karena ingat Tuhan sudah siapkan 3M. Memperlengkapi firman, meneguhkan dengan iman, mengokohkan dengan kekuatannya yang tidak terbatas. Tidak ada ibu bilang gini, ibu-ibu, tidak kuat Tuhan, tidak ada, bohong. Ini firman yang bicara, amin. Kita buka bagian kita supaya cepat ya, dari seorang Daud, Mazmur 42 ayat 4-5 ya. Ini bagian kita sebagai anak Tuhan, sehingga saudara tahu bagiannya Tuhan apa, bagian saudara apa. Mazmur 42 ayat 4-6 ya, ayo kita baca. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini orang yang melihat keadaan. Saya pernah dikatakan orang, mana Tuhannya Bu Eli? Dia melayani Tuhan, dia bisu tuli, dia ngampuni, tidak ada pertolongan. Malah keadaannya tambah sulit. Ini saya alami. Ya, berikutnya, inilah yang hendak ku ingat. Artinya saya belajar dari seorang Daud, ketika keadaan di mana Tuhan tidak melakukan sesuatu, air mata itu berarti orang depresi, ngalami masalah yang berat. Tapi Daud bukan mengingat masalahnya. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Sampai di situ. Yang pertama bagian kita adalah melangkah maju. Ya, saudara berjalan maju, itu bagian kita. Yang pertama, melangkah. Artinya saudara hari ini harus bisa berjalan maju, menerobos semua rasa takut, kecemasan. Saudara ganti rasa takut, gundah gulana, itu saudara abaikan. Daud mengingat bagaimana dia hidup hari-hari ini, bukan lagi hidup dalam ketakutan gundah gulana yang diingat. Tapi dia ingat bagaimana dia harus berjalan maju, mempercayai janji Tuhan di atas kenyataan hidup. Amin. Tuhan itu tidak akan memberikan satu jawaban ketika saudara hanya hidup dalam takut khawatir. Orang yang takut khawatir tidak akan mempermudah jalan hidup saudara. Takut khawatir tidak akan memberikan solusi, bahkan tidak akan memperbaiki keadaan hidupmu. Tapi ketika engkau berjalan maju dengan rasa percaya dan saudara tetap bangun rasa iman, rasa pengharapan, doa saudara tetap kepada Tuhan. Walaupun saudara berjalan maju dengan bercucuran air mata, percayalah pulang pasti bersorak-sorai dengan kemenangan. Amin. Jadi orang yang berjalan maju dengan rasa percaya itu akan menemukan jalan keluar yang terbaik karena Tuhan ada di dalamnya. Amin. Saudara percaya di dalam keadaan buruk ini Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu turut bekerja. Dia sedang bekerja hari ini di dalam masalah saya, masalah saudara untuk memulihkan segala sesuatu. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bukan satu loh, segala sesuatu. Kalau hari ini saudara sabar, itu bukan perkara sia-sia. Karena Tuhan sedang memulihkan segala sesuatunya, bukan satu bagian. Kalau saudara percepat waktu Tuhan, yang pulih hanya sebagian. Saya selalu menerapkan ini buat ibu-ibu. Saya bilang gini, izinkan Tuhan proses suamimu. Kalau kamu percepat waktunya, belum waktunya Tuhan. Nanti suamimu tobat bakal kumat. Tobat, kumat, tobat, kumat.
Karena sebenarnya belum waktu Tuhan, karena kita yang memaksa Tuhan, mempercepat supaya saudara ngancam Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi, pokoknya. Dan kalau itu dijawab, itu kerugian saudara. Tuhan bilang gini, oke, aku jawab, tapi resiko tanggung sendiri. Saya melihat saudara, orang yang sudah bertobat kembali jatuh dalam dosa, itu kumatnya lebih parah saudara. Karena iblis akan bawa 7 temannya. Dan rata-rata saya lihat kumatnya lebih parah dari yang pertama. Makanya hari ini saya benar-benar mengizinkan Tuhan. Saya tahu iman saya selalu berkata suami saya jadi hamba Tuhan. Sekalipun rasanya di depan mata tidak mungkin. Tapi hari ini saya melihat kegenapan itu. Saudara tahu suami saya hari ini bisa terima Yesus. Suami saya bisa baca Alkitab. Suami saya bisa berdoa. Itu buat saya mujizat. Karena mujizat itu bukan karena masalah saya selesai. Mujizat itu ketika hidup saya dan saudara berubah. Itulah mujizat. Amin. Saya bertahun-tahun waktu hidup zona nyaman, 15 tahun berdoa buat dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nangis-nangis karena tidak ada masalah lain. Saya cuman kepingin dia selamat karena dia sudah suami yang baik. Doa saya supaya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak pernah terjadi. Tapi ketika proses itu terjadi, Tuhan jawab. Suami saya kalau orang tanya siapa yang menginjili saya juga tidak tahu. Tapi iman saya selalu berkata tiap kali dia pergi selingkuh saya selalu berkata Tuhan dia sekolah Alkitab gurunya kamu sendiri yang melawat. Dan saya selalu panggil suami saya Paulus. Karena iman saya dia pasti akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan itu yang akan menjadikan pertobatannya radikal. Amin. Dan saya lihat benih-benih itu sudah mulai ada saudara. Saya melihat kuasa Tuhan ajaib. Suatu hari dia akan berdiri dan dia akan menobatkan banyak pria-pria hidung belang. Amin. Amin. Saya melihat bagaimana hari ini Tuhan genapi satu persatu. Apa yang dulu zona nyaman jadi pergumulan saya. Anak saya nomor 1 itu anak pergumulan. Karena anak ini manja. Papanya sangat sayang sehingga dia cenderung tidak menghormati saya. Kalau saya dulu marahi anak saya, papanya selalu bilang ini, sana. Tidak usah marah-marah. Dan itu yang membuat dia merasa dia punya kekuatan. Tapi ketika itu menjadi pergumulan saya, hari ini Tuhan rubah secara dahsyat. Anak ini yang justru sekolah Alkitab saudara. Tahun ini dia lulus. Dan anak ini yang paling cinta sama hidup saya hari ini. Amin. Tuhan jawab loh satu persatu. Anak saya yang ketiga, itu dulu sukanya lihat film Korea, makan. Tidak mau belajar. Dan kalau ditegur cuma sesaat tapi kembali lagi. Tapi hari ini Tuhan berikan bonus buat hidup saya. Sekarang di stop belajar tidak mau saudara. Sampai hari ini nilainya 4 nanti tanggal 25 Mei dia wisuda kelulusan SMA. Dan Tuhan berikan bonus dia lulus tes SAT. Dia bisa ambil universitas terbaik. Wow. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Bukan kuat gagah saya tetap seorang ibu yang tidak bisa apa-apa kelihatannya. Tapi hari ini Tuhan bawa hidup saya naik. Saya bisa khotbah hari ini tidak sekolah Alkitab loh saudara. Saya tidak suka baca buku. Modal saya cuman murni Alkitab yang saya baca. Itu saya tahu karena Tuhan taruh kepercayaan hikmatnya buat pewahyuannya sehingga saya bisa mengartikan setiap firman yang saya baca. Itu bonus saudara. Amin. Amin. Tadi yang pertama apa bagian kita ya berjalan maju. Yang kedua kita baca tadi di Daud Mazmur 4 ayat 5 tadi dibuka ya. Mazmur 4 ayat 5. Yang kedua supaya cepat selesai habis itu ya. Dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan ayat yang ke-6. Oh bukan. Ya itu tadi gundah gulana berjalan maju. Mendahului mereka ke rumah Allah. Ini kuncinya yang kedua. Saudara tetap
beribadah. Yang pertama berjalan maju. Artinya hari ini saudara jangan melupakan ibadah. Banyak ibu-ibu ketika stres, depresi, itu jam doanya malah turun. Sukacitanya enggak ada sehingga tiap hari seperti saya dulu sukanya marah-marah, uring-uringan. Anak dijadikan kambing hitam, ya. Enggak salah-salah dimaki-maki karena pelampiasan. Mau datang ibadah seperti ini, males, banyak masalah, pusing. Hati-hati saudara, ya. Justru tuh Mas Daud berkata apa? Beribadah kepada Allah dengan ucapan syukur, itu yang Tuhan mau. Hari ini saudara datang ke tempat ini, saudara saya kasih kunci. Kalau saudara berdatang sama Tuhan, jangan bawa hati yang sedih, ya. Saudara tahu kata kunci itu saya temukan ketika Tuhan didik saya. Tuhan bilang gini, hatimu tidak boleh sedih. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Itu Mazmur 37 ayat 4. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, masalahmu akan cepat pulih. Semakin engkau bersuka cita, kesudahan segala sesuatunya makin aku percepat. Makanya Tuhan itu sering mencuri bagian-bagian ayat ini supaya saudara tidak dapat janji Tuhan. Waktu saya ditegur Tuhan dari hal itu, saya tiap kali beribadah, tiap kali saya menyembah Tuhan, hati yang sedih saya buang. Saya tidak mau. Karena kalau saudara datang dengan hati yang sedih, Tuhan itu seolah-olah saudara sepelekan. Tuhan tidak suka tiap saudara dan saya mengalami depresi hari-hari ini. Kalau saudara percaya Tuhan itu dahsyat, saudara akan datang dengan sorak-sorai walaupun di depan mata keadaanmu makin buruk. Saya ketika ngerti firman, saya tahu iblis sedang mencuri firman ini supaya saudara tidak menikmati apa yang diinginkan hati saudara dijawab Tuhan. Kesudahannya makin cepat, obat yang manjur, masalah cepat selesai, itu semua mau dicuri. Makanya saudara bila dipaksa, datang aja ibadah, tidak apa-apa, doa-doa. Tapi hati sedih terus, jalani. Karena iblis ngerti ketika sedih-sedih depresi, saudara datang sama Tuhan, tidak akan bertemu sama Tuhan. Tapi coba saudara datang sama Tuhan, praktek. Mulai pagi, saya tiap pagi menata hati. Sebelum saya ketemu Tuhan, saya nata hati. Kalau ada hati yang mangkel, saya bereskan dulu. Tuhan, saya tidak mau sakit hati. Saya ngampuni kok Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan WhatsApp orang yang lagi bermasalah sama kamu, WhatsApp, minta maaf. Saya akan lakukan. Saya harus berdamai terlebih dahulu. Ketika saya menghadap Tuhan, saya punya sukacita, saya punya rasa gembira. Ketika saya berkata sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau sedih walaupun saya habis dengar berita buruk, saya habis melihat sesuatu yang buruk. Tapi saya mau datang sama Tuhan dengan hati yang gembira. Karena saya tahu pengharapanku dalam Tuhan tidak pernah berakhir dengan kemaluan. Amin. Tidak pernah mempermalukan, ya. Yang kedua, saudara tahu bahwa beribadah kepada Allah dengan ucapan syukur. Yang ketiga, tetap berharap kepada Allah, ya. Mazmur 42 ayat 6, itu kata kunci. Daud berkata Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, ya. Ini yang perlu saudara lakukan saat saudara mengalami tekanan, depresi, praktek ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jangan pernah berhenti berharap sampai hari ini, ya saudara. Walaupun keadaanmu makin sulit, makin sukar, makin saudara berharap, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan itu akan terjadi. Amin. Makin saudara berharap, saudara akan tahu bahwa Tuhan akan menyediakan masa depan yang terbaik. Amin. Bahkan hasilnya tidak pernah mengecewakan. 3 hal yang saudara perlu lakukan pulang dari tempat ini. Ya, apa yang pertama tadi? 3B. Kalau tadi bagiannya Tuhan 3M, ya. Yang pertama berjalan. Yang kedua yang ketiga, gampang enggak saudara? Perlu modal enggak untuk cari berjalan maju, beribadah ke sini? Enggak perlu loh saudara, susah-susah, ya. Apa yang jadi bagian saudara? Lakukan, Tuhan akan melakukan bagiannya tadi. Amin. Ayo bangkit.